dengan menguruskan anak milenial tadi seluas 100 hektar, income mereka adalah 350 juta per 3 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada segmen Bain Bincang Inspiratif Ustaz Maliki. Kesempatan hari ini kita akan bincang dengan Ketua Serikat Tani Islam Indonesia, Bapak Fathur Rahman Mahfud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Selalu. Alhamdulillah. Untuk berkah pertemuan ini kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja Pak Fathur, tentunya sedikit sahabat di rumah di mana juga ada yang tahu profil antum pendidikan ini kan sebagai inspiratif lah buat saya semua. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadzul Karim, Ustadz Maliki, para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Sebagai mukadimah tadi diminta tentang sedikit latar belakang. Saya memang orang kampung, aslinya dari Cirebon. Ya. Alhamdulillah, Cirebon sampai SD doang berarti, Ustaz. Nah, setelah SD langsung kita terbang agak jauh dikit di Ponorogo, persisnya di pesantren Wali Songo Ngabar di Kabupaten Ponorogo, tidak jauh dari Gontor. Alhamdulillah, di sana juga sudah 6 tahun. Jadi berbagai macam kehidupan kita belajar di sana. Karena santrinya itu kan dari Sabang sampai Merauke, betul. Bahkan pada saat periode saya ada juga yang dari Malaysia, dari Singapura, dari Thailand. Alhamdulillah pesantren kami Ngabar, dan setelah dari sana langsung hijrah ke Malaysia. Dan dari Ngabar lanjut studi universitasnya di Malaysia. Langsung dari Malaysia. Jadi kita di Malaysia, alhamdulillah juga lumayan sekitar 10 tahun. 10 tahun. Iya, jadi separuh, bukan separuh juga separuh dari kehidupan saya perjalanan di Malaysia. Berarti banyak ketemu tokoh-tokoh sana dong ya? Alhamdulillah. Jadi separuh kita didewasakan di Indonesia dan separuh lagi di negara orang lain, dan kita banyak belajar tentang kehidupan kita. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Allah. Nah, kemudian terkait pengalaman seperti itu itu kan sepertinya apa sih? Betul ya? Sedikit cerita lah ke kita kan. Iya. Jadi memang selain kehidupan pendidikan, kita juga pada saat ketika awal reformasi persisnya. Pada saat itu sebenarnya saya masih di Malaysia, saya masih kuliah. Masih di kuliah. Tahun 98-99 secara tidak langsung kita juga karena ada euforia reformasi, sehingga kita juga yang tadinya tidak aktif di politik, akhirnya kita semua pada turun di politik. Dan tapi saya tidak langsung, saya ikut itu ketika di tahun 2014. Saya sempat nyalek untuk dapil Jakarta. Untuk dapil dia. Ini dapilnya saya, dan dapil yang paling tinggi, paling luas, karena dia meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri. Jadi suara rakyat Indonesia di seluruh luar negeri itu ada di dapil kami. Bayangkan Ustaz Fadul, kita kalau mau terbang harus muter-muter. Mobil aja. Iya. Tahun 2014 ya. 2018 ya. Itu masuk Jakarta Selatan sampai luar negeri. Luar negeri itu dapilnya saya. Jadi kita kalau mau turun ke konstituen, kita harus turun minimal paling tidak Malaysia, Hong Kong, Saudi Arabia, dan minimal itu tempat-tempat orang kita yang bernyata. Muter dulu ya. Iya. Tawaf. Baik. Pak Fathur itu pengalaman ya. Kemudian artinya kan organisasi kan sering banyak apa saja ya itulah Ustaz. Jadi alhamdulillah kita, terutama saya sejak di pesantren, karena pesantren itu adalah sebuah takwa kehidupan, canda dunia. Jadi di situ santri dari Sabang sampai Merauke ada, bahkan dari luar negeri.
bayangkan pada saat saya umur kira-kira umur SMA kelas 2 ya, tapi saya sudah diberikan amanah untuk menjadi ketua organisasi santri. Mungkin kalau di luar itu OSIS-nya ya. Dan pada saat itu putra dan putri santri sekitar 5.000 anak. Jadi di umur yang masih sangat remaja, tapi kita tanda kutip diberikan amanah ya untuk mengurusi. Dan yang namanya pesantren itu kan 24 jam sih. Jadi kita ngurusin makannya, tempat tinggal, pendidikannya, itu semua kita yang nguruskan dengan segala macam karakter kultur yang berbeda. Santri itu. Nah itulah yang membuat kita mengerti tentang kehidupan. Dan kebetulan saya juga di tingkat pelajar, saya aktif di pelajar Islam Indonesia di PII. Saya semenjak di SMP sudah di PII. Kemudian bahkan ketika saya di Malaysia, saya juga sebagai ketua perwakilan PII Malaysia. Pada saat menginjak sudah dewasa, saya juga aktif di GPI, Gerakan Pemuda Islam Indonesia. Saya juga aktif di KPI, aktif di organisasi pemuda, baik itu tingkat ASEAN ataupun tingkat dunia. Alhamdulillah, itulah yang membuat kita pendewasaan ya dalam kehidupan ya. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Ini inspiratif sekali. Artinya tetap dari sejak pondok nih. Ngatur manajemen pondok santri ada mata-mata itu Yesus ya. Yesus. Itu masalah juga. Iya. Waktu pondok. Wah ini ngomong gayung nih. Oke. Nah kita lanjutkan. Pak Fatul tentunya kan tadi sudah bercerita pendidikan organisasi. Nah sekarang kita mungkin lebih spesifik ke syarikat tadi seperti apa? Mau dijelaskan? Baik Ustaz. Ini adalah sebuah warisan umat. Serikat Tani Islam Indonesia atau STI ini didirikan oleh para orang tua kita. Memang sejak tahun 1946, 74 tahun insya Allah. Dan nanti karena pergolakan politik pasca kemerdekaan ya, dan lain-lain, sehingga ya naik turun. Tetapi ketua umum STI yang pertama itu Bapak Almarhum Muhammad Sajjad. Beliau adalah saat itu tahun 52-an itu menjadi Menteri Pertanian Republik Indonesia. Zaman Pak Soeharto. Masih Orde Lama ya. Jadi saat itu Pak Muhammad Sajjad asalnya dari Kediri, beliau juga sudah jadi Menteri Pertanian kita. Beberapa tokoh setelah itu ada Bapak Kiai Haji Soleh Iskandar dan seterusnya itu alhamdulillah dengan ya kita dipergulakan ya persoalan sosial politik dan lain-lain, akhirnya hari ini kita masih eksis ya karena banyak juga organisasi umat ya yang sudah puluhan tahun itu juga banyak yang sudah kita hadir. Alhamdulillah kita masih di tengah masyarakat, khususnya masyarakat petani. Berarti untuk visi misi ini sendiri seperti apa? Ya, STI ini adalah dalam rangka menciptakan sebuah masyarakat petani yang inklusif. Inklusif? Iya, artinya petani kita itu tidak hanya digairahkan dengan persoalan kesejahteraan ataupun kebahagiaan duniawi semata, tetapi kita mengajak mereka agar juga bahagia dan sejahtera ketika di akhirat nanti. Maka pendekatan STI adalah affirmative action, pendekatan yang afirmatif, pendekatan yang mengkombinasikan bahwasanya mereka petani kita harus sejahtera baik itu di dunia maupun di akhirat. Itu secara garis besar ya. Itulah target dan tujuan didirikannya STI. Dan sedikit saya tambahkan, tagline STI itu adalah STI hadir untuk petani. Itu kita punya tagline. Tagline-nya tadi apa? STI hadir untuk petani. Hadir untuk petani. Kenapa? Ini sebuah, saya mohon maaf sebesar-besarnya, itu adalah sebuah otokritik buat kita dan semua kita yang aktif di dalam dunia sosial kemasyarakatan. Bahwa masyarakat dan umat kita, rakyat kita memerlukan kita untuk turun di tengah-tengah mereka. Kita tidak hanya sebatas berwacana, berdiskusi, berseminar, itu sangat penting. Tetapi yang lebih penting adalah kita hadir di tengah mereka.
Ketika kita hadir, tentu always the time kita hadir di tengah mereka, maka jeritan, tangisan, ya, keluh kesahnya itu akan terdengar dan terngiang terus ke kita, dan kita harus solve the problem. Kita harus memberikan solusi. Ya. Nah, ini yang alhamdulillah saya nanti akan menerangkan, Ustaz. Apakah solusi yang kita berikan kepada petani, Ustaz? Oke. Nah, itu kan sudah visi-visi. Itu program yang real yang sudah dilaksanakan SDIA. Oke, baik Ustaz. Satu pertanyaan yang menarik. Alhamdulillah sekali lagi kita punya panduan adalah start from the small. Oke. Kita mulai dari yang kecil, tetapi kita punya parameter we think global but we have to act local. Berpikir kita harus besar, harus luas, global, tetapi kita we have to start from the small. Yes. Kita mulai dari yang kecil. Kolilan. Saya. Masya Allah. Ayo. Dengan yang kecil-kecil itu, apa yang kita lakukan? Petani kita misalnya sudah puluhan tahun mereka menggarap lahan mereka, tapi mereka tidak dapat sertifikat tanah mereka. Padahal mereka cuma 200 meter, 500 meter, 1000 meter, tetapi puluhan tahun tanah yang dia garap tidak bisa diwariskan apapun untuk anak cucunya. Kenapa? Ketika mau disertifikasi tidak bisa. Kenapa? Karena di atas lahan tersebut milik perusahaan-perusahaan besar. Kami hadir untuk memberikan bantuan. Alhamdulillah. Kami hadir di Jawa Barat, di Jawa Timur. Terakhir kami beserta dengan Bapak Dr. Sofyan Jalil, Menteri Pertanahan Agraria kita, alhamdulillah di Sukabumi, Ustaz. Sebelum Lebaran kemarin. Oh, baru ya? Baru. Kita di Kecamatan Warung Kiara, ribuan petani yang tadinya tidak punya sertifikat, berkat gandeng bahu STI dan Kementerian ATR, alhamdulillah petani kita memegang sertifikat. Itu di beberapa daerah kita buat roadshow begitu. Alhamdulillah respon dari Kementerian Pak Sofyan Jalil juga begitu sangat perhatian kepada petani. Beliau turun setiap memberikan sertifikat dan itu sesuai dengan program Presiden kita. Alhamdulillah petani-petani kita dapat sertifikat. Ada pendampingan dalam rangka peningkatan kompetensi dan kapasitas petani kita dengan memperkuat kelembagaan melalui operasinya dan lain-lain, sehingga petani diajarkan bagaimana mencatat yang baik, menjual secara online dan sebagainya, Ustaz. Itu alhamdulillah. Tapi yang saya ingin sebut di antara program yang juga unggulan kita, Ustaz, karena bicara soal kedaulatan pangan. Betul. Ini pangan, Ustaz. Jadi Indonesia memang kalau sudah bicara mundur, ya kita prihatin juga. Bayangkan dengan puluhan juta hektar yang di tanah kita untuk sawah saja, tetapi masih tidak cukup untuk memproduksi beras, sehingga kita hampir tiap tahun masih impor. Kita impor hari ini masih 2-3 juta ton per tahun. Nah, ini kan sebuah tantangan. Kenapa dengan petani yang banyak, lahan yang besar, dan sudah berpuluh tahun, negara kita masih dependen, masih bergantung kepada negara luar untuk mendapatkan ini. Dan ini dengan kejadian corona, ini sekarang negara-negara yang biasa kita impor dari Vietnam, Thailand, India, mereka sudah protek untuk kedaulatan pangan mereka mau impor, mau ekspor juga sudah dibatasi. Nah, kalau negara-negara itu tidak mau kirim berasnya kepada Indonesia mau kemana? Kekurangan beras. Nah, kami bicara dengan petani. Ya, kita bicara kepada petani, mari kita tingkatkan produksi. Produksi karena kita sudah muter-muter kemana-mana. Jadi di petani itu kalau masalah pendanaan biasa, masalah pendampingan biasa. Artinya biasa itu mereka sudah ganti-ganti dari rentenir, dari bank, dari masyarakat, banyak sekali pilihan. Tetapi apakah itu memberikan solusi? Belum. Itu memang penting pendanaan, pendampingan juga penting. Tetapi kalau hasil panen masih 3 ton 1 hektar, kita kalau kemarin di Riau kita panen itu rata-rata kalau kemarin 3 ton per hektar. Tapi dengan teknologi, peningkatan inovasi teknologi yang kita berikan dengan nama varietasnya adalah Trisakti,
jenis berasnya ya, Oh, iya. jenis padinya itu Trisakti dengan teknologi pupuk namanya mikrobabugel. Alhamdulillah biasa panen 3 ton sekarang 7,5 ton. Berarti sudah 100% lebih. Sudah 100% lebih, bahkan ada yang sampai 200%. Nah, Oke. petani andai kata mereka meningkat produksinya, berarti kan ada peningkatan pendapatan. Antum Ustaz membawa solusi pendanaan, membawa solusi A, B, C, dan D, tetapi hasil panen mereka masih 5 ton, masih 4 ton, maka selama itu pula petani paling tersisa 2-3 karung gabah ketika panen. Begitu mereka sampai 3-4 bulan yang didapat cuma 2-3 karung gabah. Malah kalau kemarin saya ke Serang, yang tersisa adalah minus. Iya. Bukan lagi mereka dapat duit, tapi Iya. masih minus. Nah, ini sebuah tantangan. Alhamdulillah kami panen di Merauke sudah dapat 12,5 ton. Jadi yang tadinya 5 jadi 10, yang tadinya 6, alhamdulillah menjadi 10 atau 12. Signifikan sekali. Alhamdulillah. Ini bisa dilihat teman-teman pemirsa, bisa klik misalnya Trisakti ya, padi Trisakti. Menarik. Jadi promosi Ustaz. Oke. Manfaat Iya. sini, Bro. Iya. Nah, jadi kita jadinya promosi. Ya, tapi ini promosi bahwa teknologi yang Allah anugerahkan melalui anak bangsa kita yang namanya Trisakti dan mikrobabugel, alhamdulillah dengan inovasi ini mendouble bahkan triple pendapatan petani. Alhamdulillah. Antum bayangkan kalau petani tadi dapatnya 5 ton terus jadi 10, dipotong biaya utang segala macam, masih ada lebih 5 ton. 5 ton itulah yang bisa tersimpan untuk petani. Petaninya Ya, sendiri. dan kami di STI punya program Deplot, pilot project kita. Saya bilang sama teman-teman kemarin, mari kita tanam minimal 100 kabupaten. 100 kali. Kita kan sudah hampir 600 kabupaten. Iya, kurang lebih. Mari kita tanam minimal 100 kabupaten dan per satu kabupaten 100 hektar saja. Oke. Deplot. 100 hektar itu, mohon maaf Ustaz, itu paling cukup di satu RW. Oke. Iya. Tapi kita kalau satu kabupaten itu kan sudah puluhan ribu hektar. Tapi dengan 100 hektar, saya bilang tadi, we start from the small. Kita mulai dari yang kecil, insya Allah petani akan ikut. Kami buat Demplot di Riau kemarin, tanam cuma 8 hektar. Yang sekarang followers kita Ustaz, ini followers bintang inspiratif Oh. itu tentu pasti Oh, akan iya. besar insya Allah. Insya Allah. Sebagai syiar Iya, Ustaz ya. iya. Oke, insya Allah. Amin. Nah, kami juga sama. Setelah nanam 8 ton, sekarang yang ikut ingin dengan teknologi kita 160 hektar. Dan alhamdulillah kemarin kami ke Karawang, ketika kami cerita tentang ini, petani bilang, tolong kami ikut. Kenapa? Karena kami hadir. Kami hadir di tengah mereka dan kami cari pagi siang malam solusi yang terbaik buat mereka. Ya, amazing. Nah, kemudian Pak Fatur tentunya nanti sudah dijelaskan semua program-program dari STI. Nah, kita juga kan pengen tahu harapan ke depannya seperti apa. Karena kan setelah pandemi ini kan memang banyak usaha yang break, bahkan turun, bahkan stop. Nah, ini usaha yang paling tepat lah. Kayaknya itu Pak nih cukup jadi inspiratif ini. Ini saya kira pertanyaan Ustadz Maliki luar biasa. Buat teman-teman pemirsa, ini yang inspiring. Inspiring. Kenapa? Karena kita semua merasakan luar biasa Ustadz memang. Ini corona ini Allah berikan ujian yang sungguh maha dahsyat. Kalau kita krisis ekonomi yang besar yang kena, sekarang yang kena sampai kecil. Yes. UMKM terefek besar sekali. Yes. Dan, nah ini yang menarik, kenapa? Hasil kajian World Bank, hasil kajian mana-mana institusi, semua rata-rata yang bisa melalui survival mode, mereka yang bisa bertahan dalam keadaan pandemi seperti COVID-19 ini adalah di dunia pertanian. Jadi kita diberikan satu amanah besar oleh Allah, Serikat Tani ini untuk turun kepada rakyat karena memang itulah sebagai benteng terakhir. Kita punya senjata hebat bagaimanapun, andai kata kita tidak berdaulat secara pangan, kita juga akan dependen pada negara orang lain. Nah ini yang berbahaya. Maka usaha yang diantara menarik saja adalah mari kita bertani. Terutama tani kita menanam padi. Ya. Saya insya Allah ini potensi dalam dunia pertanian sungguh besar.
peternakan, perikanan dan lain-lain. Tapi saya nanti mau mengajak pemirsa untuk menanam padi. Kenapa? Karena keuntungan untuk padi, ini saya garis besar saja, itu buat investor yang menaruh uangnya di situ. Karena per hektar itu kebutuhannya 15 juta. Jadi insya Allah bisnis yang terjangkau. Jadi 1 hektar bisa 1 orang, bisa bergabung 2 orang. Tapi 1 hektar 15 juta, insya Allah modal investor sebagai investor kita akan kembali dalam 1 tahun hingga 1,5 tahun saja. BIP-nya. Jadi untuk mencari bentuk usaha yang setahun setengah balik modal itu susah. Nah hari ini di padi kita punya peluang. Dan yang namanya padi sampai kapanpun insya Allah selama petani menanam kebutuhan itu akan ada. Kondisi apapun ya. Dan itu bukan hanya peluang sebagai investor, peluang sebagai penggerak umat. Kita anak-anak muda semua, saya ini masih muda nih saya. Jadi kita semua yang muda-muda ini punya potensi andai kata kita mengelola. Jadi kita pun itu tadi investor itu karena ada bagi hasil. Jadi petani akan dapat 50% dari hasil panen. Investor akan dapat 30% dari hasil panen. Kita yang mengelola, yang mengurus manajemennya itu, kita dapat 15%. Petani ataupun PPL kita tenaga lapangan dapat 5%. Jadi hampir semua yang terlibat dalam dunia pertanian, mau pengelolanya, investornya, petaninya, tenaga lapangannya, mereka happy dengan pendapatan yang ada. Jadi Ustaz, saya ilustrasi andai kata anak-anak muda kita semua mendampingi di situ, tidak perlu mengeluarkan uang. Kita cari yang punya modal 15 juta, kita cari lahan yang sesuai untuk ditanam, kemudian kita cari tenaga lapangan yang di sawahnya. Apabila kita memanage itu, pendapatannya sekitar 3.500.000 per untuk 3 bulan bisa. Oh, predik 3 bulan? 3 bulan. Kita tanamnya karena padi kita cepat, cuma 2,5 bulan sudah bisa panen. Orang lain bisa 3 bulan, 3,5 bulan, kita 2,5 bulan atau 75 hari sudah bisa panen. Jadi sebagai anak muda kita bisa turun ke situ untuk mengatur perjalanan penanaman padi, kita dapat 3.500.000. Tapi biasanya di padi Ustaz tidak mungkin 1 hektar. Pasti kita akan bicara 10 hektar, 20 hektar, bahkan bisa sampai 100 hektar. Kalau 100 hektar itu cuma 1 kelurahan, 1 desa. Tetapi andai kata kita bisa menanam bersama masyarakat dengan 100 hektar, pendapatan kita sudah 350 juta satu musim. Satu musim. Dengan 100 hektar tadi kita mengurusi, yaitu mungkin bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi andai kata kita fokus di 100 hektar saja, insya Allah pendapatan kita sudah 350 juta untuk 3 bulan. Berarti sebulannya cuma 100 juta. Cuma kalau mau, kalau nggak mau, nggak apa-apa. Itu kan tinggal kembali ke masing-masing. Tapi ini arahan cukup jadi perhatian pemirsa. Ya. Betul. Setuju ya Pak Fatah? Ya, siap. Nah untuk milenial, ya. Milenial ini banyak yang mungkin di perkotaan paling nggak gimana ini untuk memberikan solusi kepada mereka. Paling nggak mereka mulai teredukasi tentang pentingnya pertanian. Alhamdulillah Ustaz. Kami setelah membawa teknologi bersama kepada petani, hari ini itu kan generasi tua kita petani sudah mulai berubah. Yes. Bahkan sebagian dari mereka sudah beralih fungsi dari petani, sudah keluar Ustaz. Sudah keluar, tidak lagi bisa menguruskan karena tadi ketika panen minus, ketika panen minus. Nah, bagaimana itu menjadi menarik? Ya tidak bisa menarik buat milenial. Akhirnya milenial banyak pergi ke kota. Yes. Nah, ketika kami hadir kepada situasi demikian, memberikan solusi melalui teknologi tadi, yang tadinya 5 ton menjadi 10 ton, maka hari ini Alhamdulillah STI banyak anak milenial yang ikut. Kenapa? Karena tadi Anda bilang Ustaz, milenial misalnya belum ada modal, tetapi dengan skill yang dimiliki, dengan leadership yang dimiliki, dengan networking yang dimiliki, maka mereka bisa mengkolaborasikan antara petani di desanya, atau di kampung, atau di kecamatannya, atau di kabupatennya. Kemudian dia mencari investor. Investor ini bisa pribadi, bisa badan usaha, bisa badan zakat, dan lain-lain. Mereka kumpulkan. Karena anak-anak milenial ini mereka cerdas. Yes. Mereka punya networking yang cukup luar biasa. Mengumpulkan itu semua, tadi saya bilang, andai kata bisa sampai
100 hektar, ini saya ngomongnya agak ini ya, bisa satu kelurahan, bisa satu kecamatan, atau bisa satu kabupaten, dengan menguruskan anak milenial tadi, ya, seluas 100 hektar, income mereka adalah 350 juta per 3 bulan. Berarti satu bulannya 100 juta. Kalau ditawarin jadi menteri juga kayaknya jadi petani. Jadi petani juga enak, makannya di sawah Ustaz pakai ikan asin sambal, apa tempe, sayur asem, enak kampung dulu. Jadinya apa? Baik, Pak Batur, closing nih terakhir. Tentunya 1 menit Ya. memberikan motivasi kepada sahabat-sahabat di mana berada. Baik, para sahabat sekalian, apa yang saya sampaikan tadi tidak akan berarti apa-apa kalau tidak karena kehendak Allah. Maka tauhid kita harus lurus, la ma'budu illallah, la khaliq illallah. Kita sudah menanam berteknologi apapun canggihnya, apabila Allah belum berkenan maka di STI yang selalu kita tanamkan adalah tauhid. Nilai ketauhidan kita harus mantap. Teknologi boleh, pendanaan boleh, tapi hati kita harus kuat karena Allah. Generasi milenial, Anda tentu menghadapi tantangan besar, tapi tauhid adalah fundamental. Kita pegang itu dan insya Allah kita bisa akan maju bersama Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallahu khair. Wa iyyakum. Sukses selalu Pak Batur tentunya, dan kita pertemuan ini tidak Allah berikan rahmat dan keberkahan, STI semakin sukses dan manfaat untuk umat, dan tentunya harapan kita semua adalah seluruh makhluk ini sadar betul semua adalah milik Allah Subhanahu. Baik, sahabat di rumah, kita akan lanjutkan di Bain, bincang inspirasi bersama lagi pada segmen selanjutnya. Akhir dulu jumpa kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.